Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahabati ajmain. Insyaallah materi kita malam hari ini, malam Jumat, adalah tadabbur surah Yasin. Jadi kita tidak hilangkan surah Yasinnya, tapi titik penekanannya kita akan mentadabburi, yakni mengambil pemahaman dan bisa kita amalkan apa pesan-pesannya di surah Yasin tersebut. Ini surah yang cukup populer, ya. Bahkan inilah surah yang paling laku di Indonesia, ya. Mungkin lebih laku daripada surah Al-Fatihah, ya. Karena apa? Orang masuk rumah Yasin, orang beli mobil Yasin Fadilah, orang pengantin Yasin, orang sakaratul maut Yasin, ya, ambil 3 harinya Yasin, ya, hari ke-40 Yasin, ya. Malam Jumat seperti ini juga Yasinan. Sebenarnya membaca surah Yasin ini kapan saja, tidak ada ketentuan khusus. Adapun masyhurnya masyarakat kita mengamalkan Yasinan malam Jumat, setelah kami menelusuri dan membaca, memang ditemukan tidak kurang dari 10 hadis tentang dorongan untuk membaca, ya. Tapi dari 10 hadis tersebut, 6 diantaranya hadis maudhu, palsu, dan 4 diantaranya hadis dhaifun jiddan, dhaif yang sangat lemah, ya. Jadi dari situ sebagian pengamalan masyarakat kita ada yang mengamalkan hadis-hadis itu, maka sepertinya tidak mau lewatkan malam Jumat kecuali Yasin, ya. Pokoknya sampai di Indonesia ini kita kenal namanya Yasin Fadilah. Orang bikin surah baru yang merupakan tandingan ayat-ayat Quran, Yasin, 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 6 kali Yasin. Itu salah satu ciri dari surah Yasin Fadilah. Itu untuk mendapatkan fadilahnya ada ayat-ayat tertentu yang diulang-ulang, yang direkayasa sedemikian rupa untuk mereka mengamalkan ayat-ayat ini. Sebagian memang ada ulama yang mengatakan karena banyaknya hadis-hadis tersebut, maka ada di antara mereka yang mengatakan menghasankan. Artinya lemah itu saling menguatkan, akhirnya mereka amalkan. Itu sebagian. Ada sebagian tidak, meskipun banyak, tapi tidak ada yang bisa saling mengangkat, tidak memenuhi syaratnya untuk bisa diangkat. Ada memang kadang-kadang hadis lemah, kalau disambung dan didukung oleh yang lain itu bisa diangkat. Tapi kalau yang hadis-hadis tentang surah Yasin ini rupanya tidak bisa sampai ke situ, karena kelemahannya bukan kelemahan dalam sisi kelemahan ringan, tapi kelemahan berat,
sampai dhaifun jiddan, lemah yang sangat berat. Pada malam hari ini kalau bisa 12 ayat, mudah-mudahan bisa kita sampai ke situ. Kalau belum lancar baca di sini berarti tidak biasa kita baca malam Jumat. Tapi kalau lancar kita bagus, karena berarti sering kita baca Al-Quran. Yasin ini 83 ayat. Ayatnya adalah ayat Makkiyah, karena surah itu ada dua, atau ayat itu ada dua, ada namanya ayat Makkiyah dan ada ayat Madaniyah. Makkiyah berarti diturunkan di Mekah, yang berarti penguatannya adalah penguatan akidah. Ya, penguatan akidah. Di sini di surah Yasin Makkiyah, dia lebih banyak konsentrasinya akidah. Ya. Jadi lebih banyak penguatan akidah, terutama tentang akidah kenabian dan akidah tentang kerasulan, dan akidah tentang hari kiamat, serta akidah tentang Quran itu sendiri. Ya. Jadi ini pokok-pokok, insyaallah pokok isinya itu menyangkut banyak pengetahuan akidah. Kita coba mengambil beberapa pesan-pesannya di surah Yasin, bukan cuma sekedar dibaca, ya, tetapi tidak dipahami, ya. Sebagaimana sebagian masyarakat kita berulang-ulang dia baca, tapi kalau ditanya apa pesannya surah Yasin, mereka tidak bisa menjelaskan, ya, tidak paham. Yang penting orang biasa baca, ya baca saja. Ya, kita mau baca tapi mengambil nasihat, insyaallah. Tapi ada yang bisa baca? Ya, silakan ya, dekat-dekat mana saja nih, di mana saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim. Sampai di situ dulu ya. Bersih dulu. Ayo dibaca terjemahannya. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.
dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ya, ini 12 ayat. Kita coba lihat pesan-pesannya ya, pemahamannya. Surah ini diawali namanya surah Yasin karena diawali dengan ini Yasin. Rata-rata nama surah itu satu pengambilannya biasanya dilihat dari ayat pertamanya. Yasin diambil dari ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar diambil dari ayat pertamanya. Ya. Sebagian itu nama surah itu diambil dari inti isinya surah itu. Seperti Al-Baqarah itu diambil dari kata-kata Al-Baqarah di dalamnya. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Karena inti dari surah Al-Baqarah adalah penyembelihan sapi betina Al-Baqarah itu. Ya, li'ila fi Quraisy Al-Quraisy. Diambil dari ayat pertamanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah Al-Fil. Diambil dari ayat pertamanya. Inna a'tainakal kausar al-kausar. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bidin itu diambil wa yamnahunal maun, justru paling di belakang. Ada kata-kata inti al-maun di belakang. Nah, surah ini diawali dengan Yasin. Apa artinya? Yasin artinya ya Yasin. Jangan bilang Allah Maha tahu. Tidak. Ya, surah Yasin ya surah Yasin. Kalau bilang apa artinya surah Yasin? Ya surah Yasin. Ya. Ini Yasin oleh para ulama memahami banyak pendapatnya di sini. Ada sebagian mengatakan, ada yang melihat ini Yasin diambil dari kata ringkasan ya ayyuhal insan. Ya ayyuhal insan. Tapi pendapat ini lemah. Ya, ini Yasin dua kata, dua huruf. Dari dua kata ya ayyuhal insan, huruf munadah yang diringkas, tapi sayang tidak mengemukakan dalil, maka kita tidak pakai. Ya, ada sebagian artikan masing-masing huruf ini, tapi pendapat yang terkuat insya Allah hanya Allah yang paling tahu apa maksudnya. Ini yang disebut dengan apa? Kalau ada seperti ini namanya at-tanbih. Tanbih itu memberi peringatan. Untuk memberi peringatan. Kalau seperti kita baca Al-Baqarah dimulai dengan apa? Alif Lam Mim. Baca surah Al-Imran dimulai dengan apa? Alif Lam Mim. Ya. Baca surah Yusuf Alif Lam Mim Ra. Baca surah Yunus Alif Lam Mim Nun Toha Yasin Alif Lam Mim Ra Kaf Ya Ain Shad. Ini namanya huruf terpotong tapi menjadi satu surah, satu ayat. Huruf-huruf muqatta'ah. Ini namanya huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpotong. Berapa jumlahnya dalam Al-Quran ini? Berapa? 29 kali. 29 surah diawali seperti tadi Yasin. 29 surah. Dan kita ambil satu pembahasannya, kemuliaannya Al-Quran dengan huruf muqatta'ah itu. Ya. Sayang ibu tidak lihat di bawah, tapi kalau bapak maaf ya, mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ibu bersabar
layar kita kasih cukup 3 layar ya. Jadi kalau di atas ini sudah ada 2 layar. Nanti insya Allah sabar Ibu, berdoa baik-baik. Mudah-mudahan layarnya sampai juga nanti ke bawah 1. Jadi coba kita lihat ini yang 29 itu. Ini yang pertama. Ya. Zalika, ini baca apa? Alif. Alif lam mim. Semua ayat sesudah muqatta'ah ini yang dibahas pasti keagungan dan kemuliaan mukjizat Al-Qur'an. Pasti sesudah terpotong begini yang dibahas adalah Al-Qur'an atau makna kehebatan Quran itu. Coba lihat. Alif lam mim. Zalikal kitab. Apa artinya? Sebelum Allah bicara tentang Al-Quran, Alkitab ini, Allah memberi peringatan Alif Lam Mim. Kira-kira kalau seperti di terminal di pelabuhan itu ada informasi, apa biasanya bunyi apa? Perhatian. Ada sebelumnya itu apa biasa? Apa? Bunyi belnya. Bunyi belnya. Ini tanda namanya at-tanbihu lil ghafil. Peringatan untuk orang-orang yang lagi sibuk, supaya fokus perhatiannya. Dan setiap ada alif lam mim begini, pasti yang dibahas itu di belakangnya Quran. Pasti dibahas Quran dan kehebatan Quran. Pasti itu. Dan ada penelitian, kalau huruf alif, lam dengan mim, pasti huruf yang paling banyak di surah itu 3 huruf ini. Silakan kalau tidak percaya silakan sebentar teliti. 3 huruf ini yang paling banyak huruf di dalamnya. Ya, alif lam mim zalikal kitab 1. Yang kedua, surah Al-Imran. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang dibicarakan kitab, 'alaikal kitab, yakni Al-Qur'an. Yakni Al-Qur'an. Yang ketiga di surah Al-A'raf ini, Alif lam mim shad kitabun unzila ilaik. Ya coba lihat, Alif lam mim shad kitabun unzila ilaik. Bisa nanti dibuka di bawahnya surah Al-A'raf, yakni surah Yunus. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Ayat kitab lagi, kitab. Iya. Yang kelima, alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu. Kitab lagi. 29 ini. Sekarang kita cari di alif Yasin wal Qur'anul Karim. Allah bersumpah, Yasin, demi Quran yang hakim. Coba, Allah bersumpah atas nama Quran ini. Yasin, wahai manusia yang lalai dengan Quran, inilah Quran yang Al-Hakim. Apa ini Al-Hakim? Al-Muhakkam. Apa ini Al-Muhakkam? Al-Muhakkam yang penuh kebijaksanaan. Apa itu bijak? Tidak pernah keliru, tidak pernah salah, tidak pernah bertentangan. Dia pasti benar. Ya. Kalau Allah membuka lembaran Al-Qur'annya, zalikal kitab la raiba fi, inilah Quran yang tidak ada keraguan. Maka kalau di Yasin ini wal Qur'anil hakim, inilah Quran demi Al-Quran ini yang tidak ada apa? Yang tidak ada kesalahan di dalamnya. Jadi tidak ada isinya Quran itu salah.
Tidak ada isinya Quran yang tidak baik. Tidak ada isinya Quran yang tidak cocok untuk kita. Tidak ada isinya Quran yang bertentangan dengan otaknya manusia, tidak ada. Jadi ketika kita bicara Quran, terima ayatnya itu dengan hakim. Pasti baik, pasti baik, pasti baik, pasti baik, pasti baik. Tidak ada perintah Al-Quran kecuali cocok. Tidak ada larangan Quran pasti cocok dengan kita. Jadi kalau ada bapak ibu tidak cocok dengan Quran, hati tak yang mau di setel, bukan Qurannya yang mau di setel. Jadi kalau ada mengatakan nih kerasnya ini ayat, bukan Quran yang keras, hati tak yang kador, hati tak yang keras. Kalau ada yang susah menerima misalnya ayat-ayat jilbab, ayat-ayat menutup aurat, ya, ayat-ayat jihad, ayat-ayat qital, ayat-ayat tentang kisas, dan ayat-ayat yang mungkin bertentangan dengan pikiran kita, bukan Quran yang keliru. Yang mau di-setel itu cara tak menerima Quran. Dan Allah mulai dengan Yasin. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Perhatian, inilah Quran yang pasti benar. Kalau isinya Quran benar, syariat Allah pun semuanya juga hakim. Sunnah Nabi pasti semua hakim. Kalau Allah menyuruh kita puasa sunnah Senin Kamis pasti baik. Suruh kita makan tangan kanan pasti hakim. Suruh bismillah pasti hakim. Suruh tinggalkan pasti hakim. Lalu innaka laminal mursalin, sungguh engkau itu Muhammad adalah pasti laminal mursalin, bagian dari rasul-rasul. Jadi Muhammad itu bukan satu-satunya rasul, dia adalah laminal mursalin, ya. Jadi dia rasul dari sekian banyak rasul. Artinya Muhammad, kalau engkau ditolak, dulu rasul juga pernah ditolak. Rasul banyak, bukan cuma satu. Berapa rasul, Pak? Berapa jumlahnya? Ya kira 9 banyak. Maksudnya berapa? Hah? Berapa? 25 yang ada namanya disebut. 25 ya. Dan menerima kerasulan adalah pondasi daripada akidah kita, ya, pondasi tauhid kita, ya. Tidak akan sah keimanan kita tanpa menerima ini. Engkau adalah satu dari sekian banyak rasul itu, ya. Karena rasul ini diterima kalau diterima tauhid Quran. Kalau ini tidak bisa ditolak kemukjizatan Quran, yang menerima Quran ini adalah Nabi, maka menerima Quran otomatis harus terima Nabi. Ya, menerima Quran, terima juga Rasul. Ya, karena Rasul ini bukan maunya, bukan dipilih oleh pilkada, bukan dipilih oleh umat, tapi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka engkau Rasul adalah karena Quran ini turun, kau adalah Rasul. Bagaimana posisimu? Ala siratim mustaqim. Kamu itu di atas jalan yang lurus, membawa jalan lurus, di atas lurus. Maka Quran itu adalah al-mustaqim, Rasul itu adalah al-mustaqim. Maka ketika mengatakan ihdinas siratal, tunjukilah kami apa? Al-mustaqim. Mana makna al-mustaqim di situ? Makna Al-Quran. Tunjukilah hidup kami bisa menerima Quran. Mana lagi al-mustaqim? Mana mustaqim adalah menerima sunnah Nabi. Maka sunnah al-mustaqim, al-mustaqim itu adalah sunnah Nabi. Jadi Allah tunjukilah kami al-mustaqim, siap menerima Quran, siap menerima Nabi. Iya, karena itu satu paket. Quran bersifat global. Penjelasan Quran ini dari Rasul. Ya,
Yang paling tahu bagaimana Quran adalah Rasul, karena Rasul yang menerima. Maka tafsir ayat, tafsir Quran yang paling terbaik adalah Rasulullah SAW. Maka menerima Quran tapi menolak Rasul itu kedustaan. Ya? Karena itu inti kita beragama, terima Quran, terima sunnah. Berarti cuma Nabi SAW. Ya. Karena ada sekalian begini, ada kelompok namanya kelompok Quraniyun, menerima Quran tapi menolak Rasul. Kenapa? Karena dia bilang Nabi sudah wafat, sudah tidak ada. Dan kalau ditelusuri itu hadis-hadis banyaknya bermasalah, maka itu namanya pengingkar sunnah, ingkaru sunnah. Hari ini aneh mas kalian, ini Quran ini tiap hari dia bawa Quran penuh coretan. Itu dulu yang pernah kita ajak diskusi bermasalah karena dia menolak Nabi, bahkan dia melantik Nabi baru. Ya, dia melantik Nabi baru. Nabi-nabi itu sudah tidak berlaku katanya. Ini dulu namanya ingkar sunnah, ya, berubah di belakang banyak sekali nama-namanya, ya. Jadi pengingkar sunnah itu tetap ada. Nah, Quran ini dari mana? Tanzilal Azizir Rahim. Yang turun dari mana? Al-Aziz Ar-Rahim. Jadi kalau Bapak akan menemukan sifat Allah, Pak, asma wa sifatnya Allah, ada dua nama yang sering bergandengan itu, Aziz Ar-Rahim. Al-Aziz Ar-Rahim. Al-Aziz biasanya berhadapan dengan apa? Orang-orang yang ingkari ini Quran. Ar-Rahim yang menerima Quran. Ya, yang perkasa itu yang maha perkasa karena menghadapi orang-orang yang menganggap dirinya hebat. Fir'aun. Maka biasanya sifat Allah itu Al-Aziz. Ya. Qarun. Sifat apa? Al-Aziz. Tapi orang-orang yang menerima Quran, yang menerima Quran ini dengan benar, sifat apanya Allah yang maju? Ar-Rahim. Dan di surah Yasin ini ada 3 nabi dulu di demo. Di surah Yasin ini nanti ayat 13, wadrib lahum masalam ashabal qaryah. Nanti ada 3 nabi yang di demo dikisahkan di sini. Jadi dulu ada nabi yang di demo, berarti nanti ada ustaz yang di demo, ada mubalik yang di demo. Begitu terus itu. Ada yang menerima Quran, ada yang menolak Quran. Maka dia turun dari yang sifatnya Al-Aziz. Ini siap menghadapi yang merasa dirinya pembangkang, tapi orang yang tunduk maka sifatnya Ar-Rahim. Untuk apa ini Quran? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Quran fungsinya apa? Tunzir, untuk memberi apa? Peringatan. Fungsi Quran apa? Tunzir, untuk memberi peringatan. Maka salah satu namanya Al-Quran apa? Fungsinya apa? Az-zikr. Az-zikr itu apa? Peringatan. Ya, wa man a'rada an zikr. Siapa menolak peringatan, yakni Al-Quran itu. Salah satu, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan peringatan itu apa? Al-Quran. Untuk apa ini Quran? Litunzir. Siapa itu? Ma unzira abahum, yang belum diberi peringatan bapak-bapak mereka. Fahum, maka mereka itu yang tidak diberi peringatan ghafilun, akhirnya lalai. Jadi orang yang tidak bisa mengambil tunzir, Pak, tidak bisa mengambil peringatan dari Quran, akhirnya apa jadi apa? Ghafil, lalai. Jadi hidup kita itu apa di sini ghafil? Lalai. Lalai dari mana? Lalai dari Quran, lalai dari mursalin, lalai dari tujuan hidup, lalai dari halal dan haram, lalai dari al-haq dengan al-batil. Ya. Jadi kapan orang tidak mengambil tunzir, pasti ghafil. Pasti begitu.
tidak mau diperingatkan Quran, pasti ghafil. Maka siapa yang tidak mengingatkan Quran, ada yang lain mengingatkan, Pak. Ya, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa yang gagal memasukkan Quran padanya, maka yang lain akan masuk, Pak. Kalau bapak lalai dengan HP, pasti tidak sibuk dengan Quran. Jadi tidak ada orang Pak sebenarnya yang tidak sibuk. Ada sibuk lalai, ini ghafil namanya. Ada sibuk dengan Quran. Maka Quran ini diturunkan kemana? Orang-orang yang aba'uhum fahum ghafilun. Yang dulu, terutama di Arab, yang orang-orang jahiliyah tidak mau mengambil Al-Quran. Dan bagaimana orang yang menghadapi Quran, Pak? Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Ya, sungguh telah hak ketentuan Allah, kebanyakan di antara mereka itu la yu'minun. Jadi kaget Pak ya. Ini mesti kita terima ini. Setiap kita menyampaikan kebenaran, itu kebanyakan tidak mau terima. Pasti itu. Jangan kaget. Berhadapan dengan orang, siap-siap ditolak, siap-siap kecewa. Kalau bapak undang 100 orang, siap-siap setengahnya paling banyak datang. Ya? Kalau bapak kasihkan nasihat orang 10, siap-siap setengahnya tidak mau terima. Kenapa? Aksarin. Dan banyak-banyak kata banyak dalam Al-Quran Pak itu negatif. Silakan buka. Setiap kata banyak ujungnya apa? Negatif. Coba. Kasiran ma yu'minun. Kebanyakan mereka tidak mau beriman. Kebanyakan mereka tidak mau bersyukur. Kebanyakan mereka menolak kebenaran. Tapi Bapak perhatikan, setiap yang sedikit biasanya positif. Qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit yang mau bersyukur. Iya. Jadi kita itu tidak kaget Pak ya. Kalau Bapak punya anak 5, siap-siap berapa yang mau taat sama kita? Siap-siap Pak, jangan kecewa. Begitu. Nah, ada yang terima pasti itu Pak. Karena di sini nanti, ini nih, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa hasyar rahman. Sesungguhnya yang bisa mengambil peringatan itu adalah tabi'a zikra, yang mengikuti Al-Quran ini. Ini namanya zikr. Yang bisa mengambil peringatan ini Pak, dakwah ini, nasihat ini, yang mengikuti Al-Quran. Syaratnya apa? Wa khasyar rahman, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bil gaib itu. Ya. Jadi setiap kebenaran yang kita sampaikan, setiap ayat, setiap hadis, Quran dan mursalin, ya, menyampaikan ini ada dua kemungkinan Pak, diterima dan ditolak, diterima dan ditolak, diterima dan ditolak. Maka diterima itu sunnatullah, ditolak pun juga sunnatullah. Sampai nanti ada nabi yang dikirim ke sini, itu didemo. Maka menjadi pengikut nabi, pengikut rasul, siap-siap ditolak Pak. Maka kalau ada yang ditolak itu biasa itu Pak. Biasa itu. Ya. Terakhir, perumpamaan orang yang menolak ini Pak. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan faya ilal azkani fahum mukmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min halfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Doa apa ini Pak? Wa ja'alna min baini aydihim. Doa apa ini? Doa sweeping. Inilah menggunakan Quran untuk sweeping katanya. Ini yang belum bayar STNK-nya. Doa belum bayar STNK. Inna ja'alna, ini wa ja'alna min baini aydihim
Padahal ayat ini Pak yang ditujukan adalah Abu Lahab. Jadi yang sering baca begini pengikutnya Abu Lahab. Coba silakan nanti kita pahami tafsirnya. Allah ini, ya, inna ja'alna fi a'naqihim, sesungguhnya kami jadikan itu a'nakin itu leher-leher mereka. Kami jadikan di leher mereka itu aglalan, itu belenggu. Fahya ilal azqani, ini azkannya Pak ya, dagunya ini apa, lehernya ini. Fahum mukamahum, disatukan. Jadi lehernya itu disatukan dengan dagunya, dengan waja'alna min baini aidihim, ya, tangan-tangan mereka kira-kira begini Pak, disatukan di begini, tidak bisa begini, begini saja terus, ya. Lalu ada apa ini, dinding, tidak bisa melihat, ya, di depannya, dan tidak bisa juga di belakangnya. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, maka kami adakan penutup bagi mereka sampai mereka tidak mau melihat. Ini kias Pak, perumpamaan orang yang menolak Quran di zaman Nabi Abu Lahab, Abu Jahal itu adalah seperti diikat lehernya dengan tangannya, karena mereka merencanakan mau membunuh Nabi Muhammad. Lalu mereka mengangkat batu sampai Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu tangannya terbelenggu, tidak bisa bergerak. Nah, ini yang dimaksud dengan waja'alna min baini aydihim saddan wa min alfihim saddan fa aghshaynahum fahum la. Tapi kita lain. Saya lewat di depan polisi, saya lewat di depan orang yang sweeping, di depan mereka ada dinding, di belakang mereka ada dinding. Sin salabing abrak kadabrak tidak naliakan. Ini sebentar dijakala. Ini menyalahgunakan Quran Pak, menyalahgunakan Al-Quran. Jadi tidak begitu maunya ini. Jadi siapa yang pakai wajalna min baini aidihim saddan wa min alfihim saddan, nanya di sini Pak Allah. Ini coba nak, dan kami adakan. Siapa yang diadakan ini? Para penentang Quran di masa Nabi. Ya, belenggu Pak, dibelenggu tangannya dengan lehernya sehingga mereka tidak melihat di depan mereka. Apa artinya tidak dilihat? Tidak dilihat itu kebenaran, tidak dilihat itu ayat, tidak bisa didengar, tidak dilihat al-haq itu. Itulah jeleknya. Apa yang terjadi Pak? Wasawa'un alaihim anzartahum. Kalau sudah ada fa'aghshaynahum, sudah ada dinding, ya kan begitu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala sam'ihim, apa? Ada gishawa, ini gishawa, dinding penutup. Dinding penutupnya itu hatinya yang terdinding. Apa yang terjadi? Wasawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Anzartahum, apakah engkau mereka dakwai, ceramai, kau SMS, kau bacakan ayat, kau bacakan nasihat, lam tunzirum, kamu juga tidak, la yu'minun, tidak mereka mau beriman Pak. Kenapa? Ini tadi laqad haqqal qaul, sungguh ketetapan Allah akan ada orang begitu. Jadi kita pakai ayat ini Pak, sesekali ditolak itu biasa, sekali diusir biasa, diterima juga biasa. Jadi ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Saya kira seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Aku lu qouli hadza astaghfirullah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.